Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang pencegahan dan penanganan penyakit DBD di Kota Banjarmasin. Dan bersama kami sudah hadir Kabid P2P dari Dinkes Kota Banjarmasin, Dr. Gigi Emma Aryasnawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu, kalau misalnya kita langsung aja Bu ya? Iya, silakan. Seberapa besar sih Bu pengaruh cuaca terhadap penyebaran penyakit dari DBD ini? Berpengaruh besar kalau misalnya genangan airnya, tempat-tempat penampungan airnya nggak dibersihkan gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya cuacanya, menurut saya ya, cuacanya hujan terus, tapi lingkungannya bersih aja, nggak ada genangan air, ya nggak apa-apa. Harusnya ya. Tapi kalau misalkan kita melihat dari karakteristiknya nyamuk, nyamuk Aedes aegypti. Seperti itu. Mereka kan bisa bermutasi kemana aja. Berapa ratus meter sih Bu kalau misalkan untuk di ini kan? Sekitar 100-200 meter 100-200 meter dia masih bisa terbang masih gitu. bisa terbang, iya. Dan dia melihatnya pada posisi mana air bersih begitu. Biasanya dia bertelurnya justru di genangan air yang bersih. Jadi bukan genangan air yang kotor gitu. Itu bukan. Jadi malah di genangan air yang kotor, seperti kayak misalnya di bak mandi kayak gitu, atau di tempat-tempat yang misalnya ada genangan di mungkin ada bekas kayak botol plastik gitu kan, atau ada ban-ban bekas. Nah, yang kayak gitu kalau misalnya ada genangan air di situ nggak dibersihkan, dia lebih mudah bertelur di situ. Berarti itu dari ininya sumbernya dari air hujan atau bagaimana? Tempat ininya, bisa dari air mana aja, tapi kan salah satunya dari air hujan gitu. Jadi kalau misalnya ada tadi yang misalnya ada tempat-tempat wadah-wadah yang bisa menampung air, tidak dibersihkan, dia bisa bertelur di situ. Kalau misalkan nih kita udah merasa bersih di rumah, di halaman pun sama gitu, seperti itu, ada jaminan nggak sih Bu si nyamuk ini nggak masuk ke dalam rumah gitu? Kan tadi 100 meter ya. Jadi ibaratnya kita bersihin rumah kita nih, kita bersih sudah, ada kesadaran di keluarga itu, tapi tetangga kita enggak gitu kan, berarti kan nyamuknya masih bisa terbang. Nah makanya pencegahan pengendaliannya memang harus rentak. Jadi semuanya harus sama-sama. Jadi nggak bisa individual ya Bu ya. Secara kebersihan dia mungkin individual, tapi kalau misalkan untuk kebersamaannya itu harus bersih semua, begitu, seperti itu. Tapi nyamuknya sendiri juga nyamuk yang mengandung virus dengue tadi. Kalau misalnya nyamuknya nggak ada virus itu, ya enggak sih sebetulnya. Oke Bu, kalau misalkan ini si nyamuk ini kemudian dia kan tadi itu radius 100 meter dia masih bisa terbang gitu, seperti itu. Berarti dia itu membawa virusnya atau bagaimana? Kalau nyamuknya mengandung virus dengue-nya iya. Berarti tidak semua nyamuk itu enggak. Gitu. Jadi kalau misalnya dia membawa virus itu dan menggigit ke manusia gitu, nah baru bisa. Berarti si nyamuk itu membawa virus pada saat dia menggigit orang yang sakit gitu. Iya. Dia bisa bertahan lama di si tubuh nyamuk itu, si virusnya itu. Nyamuknya kan juga sebetulnya kan nyamuk dewasa ya, nyamuk dewasa. Nyamuk juga kan bisa mati gitu ya. Tapi kalau misalnya dia masih hidup dan dia menggigit manusia yang dia membawa virus tadi, ya itu yang biasanya cepat menularkan. Oke, dari apa istilahnya, dari dia saat digigit itu berapa lama ini proses langsung masuk dikategorikan dia terkena penyakit gitu, seperti itu? Biasanya sih cepet ya. Jadi kalau misalnya dia digigit terus nanti biasanya kan ada gejala misalnya dia ada demam gitu. Jadi kalau misalnya demam, makanya kita sebenarnya sekarang ini lagi gencar benar bagaimana supaya di fasilitas kesehatan yang kita ada juga harus hati-hati kalau misalnya ada masyarakat yang mulai dengan gejala-gejala demam seperti itu. Karena kita lihat itu biasanya mereka menyangka bahwa itu seperti demam biasa. Mungkin disangkanya ada, apalagi kalau juga dibarengin misalnya ada flu, batuk gitu ya, disangkanya demam biasa. Nah padahal lagi musim kayak gini kita sudah mewanti-wanti pokoknya harus waspada benar. Semua tenaga kesehatan dalam cuaca yang sekarang apalagi peningkatan lagi tinggi, harus lebih
lebih aware kali ya. waspada, Oh, iya, lebih waspada. lebih Oke. waspada, harus dipantau. Memang ini lebih baik kita berpikir jelek dulu, jangan-jangan DBD nih gitu, Oh, gitu. daripada Tapi emang kelolosan. ada perbedaan Bu antara demam biasa dengan demam DBD? Demam DBD itu biasanya dia panas tinggi gitu ya, panas tinggi tiba-tiba terus tinggi, tapi nanti dia ada menurun di hari keempat kelima, tapi padahal itu biasanya justru yang bahaya di situ. Oh, berarti ini harus kesadaran si masyarakatnya ya, warganya, Iya. ketika misalkan ada anggota sakit. keluarganya yang sakit terus dipantau gitu ya, seperti itu ya. Iya, cepet bawalah ke fasilitas kesehatan gitu. Nah, soalnya ini kan memang kasusnya lagi tinggi, jadi harus lebih waspada lah, jangan misalnya ditangani sendiri gitu ya. Khawatirnya siapa tahu itu sebenarnya sudah kena virus. Tapi kan tadi, untuk hasil dari analisa medis misalkan seperti itu kan, medis mungkin bisa melihat bahwa pasien itu terkena DBD atau tidak, itu cek lab ya Bu ya? Iya, ada pemeriksaan labnya. Nanti pasti dokter akan lihat dari anamnesanya, dari pertanyaannya kan, ini mengarahnya kira-kira kemana sih gitu. Kalau misalnya dia mengarah ke DBD pasti diminta untuk periksa lab. Iya. Jadi pasien atau keluarga pasien juga harus terus terang ya, ketika misalkan ini pasiennya kalau demam kan, demam biasa mungkin nggak ada naik turun. Ya seperti itu, udah beres gitu ya. Tapi kalau untuk DBD enggak ya. Kalau misalnya masih aja demam udah mendingan cepet bawa aja lah ke fasilitas kesehatan gitu. Oke. Bu, kalau tadi jumlah secara keseluruhan berapa itu? Kalau untuk dari Januari kemarin, dari Januari kan kemarin 16, ini sudah 14, jadi sudah ada 30 kasus selama 2024 ini. Ada 30 kasus. Ada yang meninggal? Iya, sudah ada yang meninggal, makanya kita sudah warning banget supaya masyarakat lebih waspada. Dan kita juga semua tenaga kesehatan sudah diwanti-wanti untuk sama-sama untuk memberantas sarang nyamuk. Iya. Itu meninggalnya umur berapa Bu? Yang satu umur 7 tahun, yang satunya lagi umur 18 tahun. Oke. Ya berarti emang tidak hanya menyerang untuk anak-anak saja ya? Bisa ke semua umur ya berarti. Iya. Ketika imunnya itu turun ya, jadi bagiannya ya. Bisa ke semua orang lah. Bisa ke semua orang ya, seperti itu. Jadi memang harus waspada. Jadi tapi kalau misalkan ini ada keluarga pasien kemudian dia langsung dirawat gitu, kalau sejauh ini virusnya bisa nggak Bu, bisa diantisipasi atau sudah ada obatnya begitu? Kita tahan dulu Bu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Iya. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Dr. Gigi Emma Aryasnawati. Ibu Emma, kalau sejauh ini untuk DBD ini sudah ada nggak untuk obatnya begitu, atau ada vaksinnya kah seperti itu? Belum ada ya? Obatnya paling simptom aja. Jadi kalau misalnya dia demam dikasih demam gitu kan. Tapi sebenarnya DBD ini yang sangat harus hati-hati itu jangan sampai mereka kekurangan cairan. Jadi kalau misalnya ada demam itu harus jangan sampai kurang lah cairan. Jadi beri cairan boleh, pokoknya air matang ya, mau teh kah, mau air putih itu enggak masalah. Oke. Jadi pada saat, tapi kan kalau misalkan di rumah sakit sudah ada ini kali ya. Itu kan kalau sudah terdiagnosa ya. Tapi sebenarnya semua penyakit kalau demam ya memang semuanya juga jangan sampai kekurangan cairan sih. Iya kan, dehidrasi cuman ya. Cuman kalau DBD itu sebetulnya lebih fokus jangan sampai dia kekurangan cairan. Oke. Ya fatal juga ya Bu ya kalau misalkan dia kekurangan Iya, kalau cairan. misalnya sudah telat
Kalau misalnya kita telat bawanya, biasanya dia keadaan bisa, kan gejalanya bisa demam, bisa kalau masih ringan ya demam, kemudian mungkin sakit kepala, kemudian ada yang nyeri ulu hati. Tapi kalau misalnya dia bisa aja ada yang mimisan, ada yang Oh itu mungkin parah ya Bu ya kalau misalnya iya, sampai mimisan ya? Iya, bisa ada yang mimisan, bisa juga dia BAB-nya ada darah gitu. Oh, Nah, oke. memang ke situ gitu loh Iya, gejalanya iya, kalau iya. dia udah kondisi yang parah. Tapi kalau misalkan yang masih gejala ringan juga itu udah harus diindikasikan iya, ya, harus iya, kita waspadai tetap, begitu. iya. Karena kan kita harus cepat penanganannya. Mm-mm. Berarti penanganan lebih awal, mungkinnya lebih awal ketika itu kan biasanya orang males lah gitu ke rumah sakit gitu. Nah itu biasanya kita kan juga kadang yang kemarin yang meninggal kemarin juga kan gitu. Katanya dia tidak ada Keluhan. bukan tidak ada ke fasilitas kesehatan. Jadi hanya ada berperiksa ke mantri gitu kan, terus minta infus gitu. Jadi seminggu sakit di rumah, ini informasi dari puskesmas ya. Pada saat turun ke lapangan. Jadi ibaratnya kenapa ya sakit seminggu kok nggak, kita tuh menyesalkannya gitu, kok nggak dibawa ke fasilitas kesehatan. Mungkin kalau misalnya dibawa kan kita cepat gitu tahu, mungkin dilakukan pemeriksaan lab gitu kan, supaya penanganannya nggak telat. Oh kalau ini enggak, mungkin karena pemahaman, faktor pemahaman atau gimana? Bisa jadi karena nggak ketidakpahaman di masyarakat itu tadi, mungkin karena merasa demam biasa, kemudian ini mungkin sakit kepala biasa gitu, mungkin bisa jadi seperti itu. Biasanya berapa lama Bu kalau misalnya mengalami demam, kemudian disertai dengan sakit kepala, terus kemudian nyeri ulu hati, itu biasanya berapa lama tuh gejala-gejala awal gitu? Biasanya sih ya itu tadi, biasanya ada demam apa kan 3 harian, nanti dia turun demamnya. Nah kadang-kadang bisa juga di situ disangkanya udah sembuh gitu, padahal misalnya tidak terdiagnos, belum, nggak tahu, atau mungkin karena mungkin dia minum obat gitu kan. Terus ternyata terus turun demamnya. Nah bisa jadi disangkanya ya cuman demam biasa, padahal kalau misalnya hari keempat kelima itu justru ketika dia demam lagi lebih kritis lah ibaratnya. Kalau misalnya, jadi kalau misalnya nanti bisa melewati itu memang bisa sembuh, tapi kalau misalnya dia kondisi kritis di hari keempat kelima itu, nah itu yang berbahaya. Jadi kadang telat penanganan lah. Telat penanganannya. Katanya Bu, yang tersebar di masyarakat ketika misalkan kita DBD itu dikasih cacing katanya, obat cacing gitu. Bener nggak sih Bu itu? Bener nggak ya, saya juga nggak tahu, karena kalau cacing malah saya taunya malah tipes deh. Oh tipes ya, bukan DBD ya? Saya taunya tipes ya, biasanya yang suka ada kapsul-kapsul cacing. Karena kan gejala tipes sama DBD itu mirip-mirip loh. Oh iya benar. Kalau saya ingatnya kalau yang beredar di masyarakat ya biasanya. Tapi emang benar seperti itu? Kebanyakan kayak gitu Pak ya, karena yang dijual di apotek pun yang kapsul cacing tuh ada, dan masyarakat kalau dari cerita-cerita ya, kalau saya sih nggak pernah ya, cuman katanya sembuh sih. Tapi kalau untuk misalkan DBD, kalau misalkan untuk DBD katanya kan dikasih air kurma, kemudian ada itu kan sebenarnya untuk meningkat gitu ya. Sebenarnya kan lebih lari ke, kalau menurut saya lebih lari ke untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya kan. Misalnya kayak cairan tadi kan kadang-kadang kalau DBD untuk meningkatkan trombosit katanya harus pakai jambu ya, jambu merah katanya seperti itu. Jadi tapi emang iya pasti akan membantu lah, namanya itu sama aja cairan juga kan. Ada vitaminnya mungkin, ada nutrisinya. Lebih bagus lagi sih yang segar sih ya, yang maksudnya yang ya kan kadang kalau ngelihat di masyarakat kan dikasih jus jambu gitu. Tapi mungkin lebih efektif. Tapi intinya sih lebih jangan sampai kekurangan cairan itu tadi. Oh itu yang harus dijaga. Iya, harus dijaga. Baik itu air putih ya Bu ya? Boleh, air putih, mau air teh juga boleh, nggak masalah. Ya emang pada istilahnya kehidupan biasa juga ketika normal kan kita juga jangan kekurangan air juga kan. Apalagi mungkin dalam keadaan sakit gitu. Cuman kan kadang-kadang orang sakit bisa tidak berselera untuk makan minum. Nah itu masalahnya. Itu yang menjadi yang menjadi faktor pendorong supaya dia bisa makan minum itu gimana sih Bu? Harus dipaksakan ya?
kalau misalnya dia cepat masuk rumah sakit kan memang bisa dibantu infus, tapi kalau misalnya di rumah kan takutnya gitu loh, kalau misalnya dia telat, nggak mau makan, nggak mau minum. Nah kemarin yang kejadian yang kemarin juga seperti itu, katanya nggak mau makan gitu. Oke. Ibu kalau tuh misalkan ini ketika kan sudah ada 2 orang yang meninggal gitu seperti itu, apakah langsung dinaikkan menjadi status KLB atau bagaimana? Enggak sih. Sebetulnya untuk kriteria KLB atau kejadian luar biasa itu ada apa ya? Ada aturan, ada kriterianya sendiri. Ada dari Permenkesnya sendiri itu ada. Tapi salah satunya gitu ya, yang menjadi patokan misalnya kasus yang ada sekarang itu kita bandingkan dengan kondisi tahun lalu dengan waktu yang sama itu meningkat sampai 2 kali lipat gitu. Untuk tahun ini 2 kali lipat itu. Ya misalnya kondisi, misalnya bulan ini loh, yang kayak kemarin kan kita udah jaga-jaga nih Februari, aduh jangan-jangan ada peningkatan atau enggak dengan yang sebelumnya gitu, sampai 2 kali lipat. Kan enggak, tahun lalu justru Januari lebih tinggi. Itu polanya gimana Bu? Bisa istilahnya untuk mencegah supaya itu tidak meningkat dari itu tadi kan kalau DBD itu kan infeksi karena virus dengue tadi. Betul. Yang ditularkannya lewat nyamuk. Nah sekarang berarti satu-satunya cara adalah memberantas nyamuk dewasa. Siklus hidup nyamuknya. Nyamuk dewasa diberantas kan itunya telurnya jentiknya masih ada. Jadi berarti yang harus kita putus adalah mata rantai perkembangbiakan nyamuknya. Nah caranya gimana ya? Caranya berarti harus memberantas sarang nyamuknya. Jadi sebetulnya di situ yang kita sekarang lagi, sebetulnya harusnya dari dulu-dulu juga seperti itu. Cuman masalahnya pemberantasan sarang nyamuk ini tadi, misalnya kesadarannya harus dari seluruh masyarakat. Misalnya tadi kan Bapak udah bilang, ini kalau misalnya kita udah jaga sendiri, tapi terus yang di sekitarnya enggak, kan juga nggak bisa gitu. Nah, sekarang udah ada edaran dari wali kota itu sampai 2 kali ya, semuanya kepingin supaya semua masyarakat itu bergerak. Kenapa jadi dengan ada edaran wali kota? Karena wali kota kan yang punya kota Banjarmasin, gimana nih caranya supaya semua bergerak, baik turun ke camat ke lurah ke RT RW, supaya masyarakat itu semuanya sama-sama menjaga lingkungannya gitu. Jadi dengan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk itu tadi, kalau misalnya itu sudah bisa dilaksanakan, kan nyamuknya nggak ada. Kalau misalnya nyamuknya dewasa aja yang diberantas, telurnya berapa hari juga udah menetas lagi. Berarti cepat ya untuk telur menetasnya. Cepat dan banyak. Cepat dan banyak ya Bu ya. Kita tahan dulu Bu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Dr. Gigi Emma Aryasnawati, Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Ibu, kalau tadi penyebaran nyamuk ya, nyamuk. Seperti itu. Itu dia bisa menyebarkan nyamuknya itu, atau misalkan dia menetasnya itu berapa ratus? Ya. Kita balik lagi nyamuk dewasa nih. Nyamuk dewasa Aedes aegypti yang betina ya. Jadi kalau misalnya dia sekali bertelur itu bisa 250 sampai 400 telur satu nyamuk. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya ada berapa yang ini tadi menetas, satu nyamuk menetas, terus nanti tidak lama dia akan jadi nyamuk dewasa lagi gitu. Jadi cepat sekali. Makanya satu-satunya cara itu adalah dengan memberantas sarang nyamuknya itu tadi. Dan si nyamuk ini senang benar nempel di
apa tadi ya di genangan air memang, tapi telurnya sendiri sebetulnya contohnya di bak mandi gitu ya, di bak mandi itu kan dia bertelurnya itu biasanya dia nempel di dinding-dindingnya gitu nih, di dinding-dindingnya, dan itu bertahan lama, tapi begitu dia kena air dia udah langsung langsung jadi. Oke, Bu, kalau misalkan si nyamuk ini dia bertelur dan menetasnya itu apakah di luar rumah atau di dalam rumah? Bisa di dalam, bisa di luar. Kalau misalnya Oke. genangan airnya di luar ya dia di luar. Oh, berarti gitu. dia tidak melihat pada situasi cuaca begitu. Misalkan cuaca kalau di luar kan lebih panas, mungkin kalau di rumah kan Iya. lebih adem kayak Iya, begitu. enggak juga sih. Pokoknya kalau misalnya ada, cuman kan gini, nyamuknya itu kan memang lebih banyak di tempat yang, makanya musim penghujan ini Oke. lebih tinggi karena genangan air yang di tempat yang bersih tadi juga kemungkinannya lebih banyak. Makanya apakah di dalam di luar ya bisa dua-duanya. Misalnya di luar rumahnya juga ada banyak itu tadi yang misalnya ada sampah-sampah bekas botol air minum mungkin yang sampah-sampah plastik. Kemudian ada hujan terus dia menampung air di situ, ya bisa aja dia menetasnya di situ juga gitu. Jadi bisa di mana aja. Berarti kalau gitu harus fogging dong. Fogging efektif nggak sih, Bu? Tidak. Dengan yakin bilang tidak. Kenapa? Tapi kalau misalkan masyarakat itu berharapnya ketika misalkan itu berkaitan dengan nyamuk gitu ya, pasti ini Maunya fogging. minta fogging. Gitu. Nah, itu sekarang berharap kita gitu. mewanti-wanti di sini ya. Jadi Oke. fogging itu bukan jalan keluar. Sebetulnya kalau fogging itu kan racun, dan dia misal pun dilaksanakan itu pasti cuman membunuh nyamuk dewasa. Nah, tadi kan kita bilang bahwa sekali nyamuknya itu bertelur cepat sekali. Betul. Jadi 250 sampai 300, 400 gitu. Jadi kan kalau misalnya di fogging, masyarakat itu selalu kayak psikologis. Jadi kalau misalnya di fogging aman nih. Iya, aman, padahal yang mati cuma nyamuk dewasanya aja. Lah sedangkan yang telur-telurnya tadi kan udah dalam berapa hari sudah Menetas langsung lagi. jadi nyamuk lagi. Apa iya mau di fogging terus? Berarti untuk Kan untuk enggak. menghindari keabayan dari masyarakat itu sendiri. Karena mungkin merasa nyaman ketika itu sudah di fogging. Oh, udah deh. Iya, Alhamdulillah, yes gitu ya. Padahal yang mati cuma nyamuk dewasa. Oke. Yang si jentik nyamuk tadi yang banyak banget itu kan cuma berapa hari sudah jadi nyamuk lagi. Aha. Apa iya mau di fogging terus kan? Iya, Enggak gitu kan. oke. Nah, ada beberapa daerah justru mereka pun tidak mau melakukan fogging. Dan fogging itu sebenarnya tidak serta-merta ada DBD langsung di fogging. Biasanya enggak gitu. Jadi harus ada PE dulu. Jadi Apa itu PE? penyelidikan epidemiologi dulu. Oke, Jadi penyelidikan dilihat dulu epidemi. di Oke. lingkungannya itu gimana, apakah ada jentik nyamuknya atau enggak gitu-gitu. Kalau misalnya tidak ada ya enggak. Tidak ada apa? Maksudnya enggak boleh di fogging sebetulnya. Oh, kalau tidak Iya. ada jentik nyamuk. Iya. Jadi ya enggak perlu kan sebenarnya untuk di fogging gitu. Sebentar, Mak. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau fogging cuman masalahnya yaitu yang masih belum bisa dihilangkan ya, Iya, di masyarakat dari pola ya. pikir masyarakat bahwa kalau ada DBD pokoknya yang paling pertama mereka minta ke puskesmas pun biasanya langsung minta fogging. Padahal sebetulnya enggak, dia harus di PE dan pemberantasan sarang nyamuk itu tetap iya. Terus biasanya juga petugas akan turun dengan penyuluhan. Tapi ya gitu kayak tidak yakin kalau tidak di fogging. Kurang afdol gitu Kurang ya. afdol kalau Kurang tidak afdol di kalau fogging. tidak di Iya. fogging gitu. Padahal kan itu ya racun ya, Pak. Jadi ya itu tadi saya bilang beberapa daerah malah tetap dia berkeras untuk tidak dilakukan fogging. Lakukan aja pemberantasan sarang nyamuknya. Lihat ya ada jentiknya atau enggak. Itu yang dihilangkan gitu. Itu kalau tuh si nyamuk itu dia menggigit di pagi dan di sore hari begitu. Ya, biasanya pagi dan sore hari. Kalau malam malah enggak. Oh, kalau malam enggak ya? Kebanyakan memang di pagi Emang sama sore karakteristiknya hari. emang seperti itu. Polanya memang kayak gitu Pak ya, kalau untuk nyamuk Aedes aegypti. Biasanya dia menggigitnya, makanya pada saat kita justru lagi beraktivitas kan. Nah, makanya kenapa jadi dilihat kadang suka banyak anak-anak juga yang kena pada saat mereka di sekolah gitu. Makanya biasanya kalau ada kasus pun kita lihat misalnya kalau misalnya laporannya dari sekolah, rumah kita ini juga. Kalau laporannya dari rumah, kita sekolahnya juga kadang-kadang kita PE juga, lihat juga gitu. Apakah dapetnya di sekolah
atau di tempat tinggal. Kalau misalkan di sekolah itu apa yang dilakukan Sama Pak. Oke. Jadi kita lihat di PE juga ada jentiknya nggak juga di sekolah gitu. Nah beberapa sekolah sih ada yang sudah bagus. Jadi dia ada namanya kader Jumantik ya, kader juru pemantau jentik yang dibentuk di sekolah. Nah itu menurut saya bagus sebetulnya. Jadi anak-anak juga udah biasa untuk melakukan pemantauan lingkungan sekolahnya. Oke. Kalau si nyamuk itu dia hidup di ini nggak Bu, di semak-semak, misalkan ada rerumputan yang lebat atau apa kayak begitu. Nyamuk sih di Si mana ada, Aedes-nya? cuman kalau belum tentu Aedes ya. Oke. Jadi Nggak, ini seperti untuk itu. Aedes-nya dia Nggak ada, dia biasanya habitatnya emang di sana atau di emang tempat habitat yang air bersih tadi. Kalau Oke. Aedes aegypti ya kebanyakannya begitu. jadi bukan di semak-semak kayak begitu ya. Enggak, itu nyamuk hutan gaya. Oke, Ibu ada 1 menit nih Bu, ada closing statement, mungkin ada himbauan ke masyarakat yang sangat perlu Terus ya. dilakukan oleh masyarakat dalam kondisi yang sekarang ini. Silakan Ya. Ibu lihat ke kamera. Ya, untuk seluruh masyarakat Kota Banjarmasin, jadi kami dari Dinas Kesehatan semua memang sangat berharap bahwa satu-satunya cara kita dalam pencegahan dan pengendalian penanganan demam berdarah ini adalah ayo kita sama-sama melakukan PSN pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Jadi 3M+ itu kita lakukan memberantas itu ya tadi dengan menutup, kemudian menguras, menutup, kemudian mendaur ulang. Mungkin barang-barang bekas itu tadi didaur ulang lah gitu. Jadi jangan digeletakin, dibiarkan, di mana nanti itu semuanya bisa menyebabkan tempat bersarangnya nyamuk. Kemudian bisa juga dibantu dengan jangan lupa itu ya, untuk pemberantasan sarang nyamuk bukan hanya dilihat dari bak mandi, tetapi dilihat juga dari misalnya tempat makan minum burung yang ada air minumnya, kemudian di vas bunga, kemudian di dispenser, alas tempat dispenser. Nah jadi kadang-kadang biasanya di sekitar situ. Dan jangan lupa, jangan fogging, tetapi lebih ke PSN atau pemberantasan sarang nyamuk sekali lagi. Oke, Seperti berarti pencegahan dan penanganannya itu utamanya itu ada di masyarakat Ibu ya? Iya, semua. Semua ada di Semua, masyarakat. baik Oke. di rumah atau di sekolah, di tempat kerja, di tempat umum, tempat ibadah misalnya ya. Jadi kita mengharapkan semua tempat itu ada kader juru pemantau jentiknya. Oke, terima kasih Dokter Gigi. Dokter Gigi Emma. Iya, sama-sama Yang ngomongin Pak. tentang DBD. Oke, demikian saudara perbincangan di pagi hari ini. Kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.